Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam. Oke. Hari ini panjenengan nggih mau saya observasi kelasnya. Kira-kira nanti panjenengan mengajar kelas berapa? Nanti saya ada jam pada jam pertama pagi di kelas 6A. Oke. Pelajaran yang akan disampaikan? Nah, nanti saya akan menyampaikan pelajaran matematika pas jam tersebut. Oh iya. Berarti itu nanti di kelas 6A itu kira-kira kelasnya panjenengan atau kelasnya guru yang lain? Nah, untuk yang kelas 6A itu adalah kelas guru yang lain. Jadi kalau saya ngajar di kelas 6T, tapi diamanai untuk membantu di kelas 6A untuk ngajar matematika. Oh begitu. Kira-kira untuk pelajaran matematikanya judulnya apa nggih kali ini? Kalau judul kaitannya dengan perkalian dan pembagian pecahan, termasuk nanti juga mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Oh berarti nanti perkalian dalam bentuk pecahan nggih? Iya. Kemudian kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti apa saja? Untuk TP hari ini nanti saya akan menyampaikan kaitannya dengan memahami perkalian pecahan dan pembagian pecahan dengan bilangan asli. Jadi lebih luas lagi ya karena sekarang posisinya ada di kelas 6 nggih. Iya. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira sampai mana nanti? Harapannya nanti anak itu bisa menemukan secara bersama temannya, dalam artian anak itu bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang dibuat anak itu tersendiri dan diselesaikan oleh temannya, kaitannya dengan tetap perkalian dan pembagian suatu pecahan. Jadi nanti bentuknya itu individu atau dibuat per kelompok? Nah, nanti biar menarik kita akan buat kelompok dalam hal penyelesaiannya. Berarti nanti setiap kelompok membuat soal gitu nggih? Iya. Soal kemudian dikerjakan oleh kelompok lain Ya, begitu. Nanti alurnya mau dilempar kepada Kelompok yang yang lain. lain diselesaikan, nanti dikembalikan bagaimana hasilnya, apa benar apa enggak. Ketika sudah selesai, itu nanti bagaimana? Apa mereka presentasi atau mereka itu mengerjakan di depan kelas? Presentasi dengan mengerjakan di dalam kelas. Di depan kelas. Depan kelas. Oh, oke. Kemudian kira-kira strategi apa yang dipersiapkan oleh panjenengan ini? Pertama, buat suasana kelas dulu nyaman. Kita kondisikan dulu pertama itu. Kemudian kita pancing dengan cara kita kan akan bermain. Walaupun sebetulnya itu adalah pelajaran. Dan dengan cara apa? Ya, dengan cara tadi kita buat kelompok. Kemudian kelompok itu kita berikan suatu tugas atau misi untuk membuat soal sendiri. Biasanya kalau soal kan dibuat guru, ini biar anak-anak yang buat soal. Nah, nanti soal yang mereka kerjakan akan dikerjakan oleh kelompok lain. Nah, biar juga latihan mereka untuk mandiri dan mengoreksi hasil dari pekerjaan teman. Oh, betul. Jadi nanti saya akan berada di belakang di kelas di belakang. Nanti tidak usah istilahnya kalau ditunggu kan biasanya ngedrudek gitu nggih. Enggak usah, cuma saya ingin mengetahui bagaimana cara panjenengan mengajar di kelasnya nggih. Jadi ini nanti tujuannya yang sudah sampai panjenengan sampaikan tadi, kemudian areanya itu tadi, kemudian strateginya itu tadi nggih. Nanti saya cuma ngambil 1 jam pelajaran saja. Setelah itu nanti selesai observasi, nanti kita akan ada pasca observasi lagi, nanti kita saling mengoreksi kekurangannya apa, kelebihannya apa, biar ada jenengan tahu kekurangan dan kelebihannya apa. Mungkin seperti itu saja nih Pak Tun. Nanti saya langsung ke kelas mawon nggih. Oh iya, silakan Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabar kalian? Sakit? Ada yang masuk?
Berarti sudah masuk semua. Baik, anak-anak semuanya, insya Allah pekan ini nanti semoga soalnya sudah selesai ya. Nanti kita akan pelaksanaan formatif, ulangan formatif bab 1 kaitannya dengan perkalian dan pecahan. Apakah besoknya mana juga belum tahu. Tinggal besok ya. Semoga besok bisa di copy. Nah, kemudian hari ini kita akan masih melanjutkan seputar perkalian dan pembagian suatu pecahan. Pecahan kemarin cirinya yang pertama mempunyai pembilang dan penyebut. Oke, coba Rizky. Kalau ada pecahan 1/4 4 sebagai pembilang atau penyebut? Penyebut. Pilih 4 sebagai tadi katanya pembilang. Pembilang apa penyebut? Pembilang. Kalau yang 1, Asmi. Oh ya, 1 ini sebagai apa? Pembilang. Oke, baik. Kemarin jika lagi pembilang lebih besar dari penyebut, maka bisa dirubah menjadi pecahan. Contoh 5/4, maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Oke, coba siapa ini? Yang bawah berapa? 4. Yang sampai? Bisa? Bisa 1. Oke. Nah, kita akan coba mengerjakan suatu soal. Yang soal ini dibuat oleh kalian dan dijawab oleh kalian. Ini maksudnya. Berapa? Yang buat soal siapa? Nah, yang jawab? Yang jawab yang buat kelompok sini, yang jawab kelompok lain. Baca ya. 3 orang. Kalau ada yang lebih berarti 4 juga gak apa-apa. Tapi jangan 2 isinya. Paham? Ini hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Itu dibagi ya, terserah. 4. Oh iya, terserah 3. Ya terserah. Boleh. Nah, perhatikan instruksinya begini. Coba setiap regu, setiap kelompok, saya kasih nama ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, E, F, G. Oke. Setiap kelompok buatlah 2 soal. Soal perkalian 1, 2 soal pembagian. Boleh soal cerita, boleh soal langsung. Soal langsung itu ya 1/4 dikali 1/5. Boleh campuran, boleh desimal. Paham? Oke, baik. Mana kasih waktu? Apa? Nah, kerjakannya nanti bersama-sama. Soal dari teman lain. Jadi ini buat soal plus kalau bisa kuncinya. Tapi kuncinya jangan dikasihkan. Apa maksudnya? Oke, baik. Silahkan dimulai. Boleh 1 buku untuk ditulis untuk diberikan kepada teman yang lain.
Ya, mulai. Dua, kamu kerja. Agak besar tulisannya. Hurufnya agak besar. Biar kaki. Soalnya ada soal susah. Satu lagi kita suruh pulang. Dengarkan dulu. Nggak usah. Nah. Ya, kali. Oh iya, saya baca di asum. Terus, siapa kan? Dikalikan. Yang bawah dulu. Berapa hasilnya? Asmi, tolong dibantu yang atas. 17 dikali. Hitung di sini, orang-orang juga boleh. 17 kali. Berapa? 221. Nah, bagi sekarang 221 bagi 6 dapat berapa, sisa berapa? Itu langsung kalau campuran. Wah, ini angkanya besar ini. Baik, ada yang kita kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Baik, ini ternyata soalnya terlalu baik. Siapa yang buat? Ini nggak bantu Pak. Ya wes, kamu bisa kan? Oke, baik. Jadi perhatikan. Yang atas tadi apa? Namanya kok bilang lebih besar dari penyebut, maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, sudah. Jadi jawabannya benar. Untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait dengan perkalian dan pembagian. Nah ya, jadi nanti coba dibuka halaman 37. Nanti bisa dikerjakan untuk nomor 1 sampai 5. Itu ya di rumah. Jadi untuk lebih memperpahami kaitannya dengan soal perkalian dan pembagian, nanti tolong dikerjakan halaman 37 nomor 1 sampai 5. Oke, insya Allah itu yang dapat Manur sampaikan kaitannya hari ini dengan pelajaran perkalian dan pembagian suatu bilangan pecahan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum Pak Nur tutup ada pertanyaan? Mas, habis ini ada belajar. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nur. Gimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik. Ini juga Bu Fatma. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu Fatma?
atas kehadirannya hari ini. Nggih, kemarin saya sudah melakukan observasi nggih di kelasnya Pak Nur kan. Kemudian setelah saya perhatikan sudah masuk nggih, sudah sesuai dengan apa yang telah dipersiapkan oleh Pak Nur. Kemarin kan nggih, pelajarannya apa nih Pak Nur? Kemarin nggih. matematika Kelas yang kemarin pas waktu jam 6A di 6A. Berarti kemarin tuh 6A itu kelasnya panjenengan sendiri atau? Bukan, itu kelas dari wali kelas yang lain. Jadi saya mengampu di kelas 6B, kemudian dimintai tolong untuk mengajar juga di kelas 6A. Oh, berarti di sini yang ya sebagai guru mapel ya, bukan Ya. wali kelas ya. Iya, betul. Kemarin untuk kelas 6A jumlah siswanya sekitaran berapa? Jumlah siswa 22 anak. 2 anak laki-laki semuanya, nggih luar biasa. Nggih, laki-laki semuanya. Jadi nggih, kita perlu memahami nggih, kalau memang biasanya kalau satu kelas itu ada laki-laki ada perempuan, ini laki-laki semuanya nggih. Dari segi ketertiban nggih agak lumayan nggih, agak susah. Kemarin itu bisa disampaikan lagi tujuan dari pembelajarannya kemarin? Kemarin saya menyampaikan di kelas 6B itu kaitan dengan bagaimana anak ini memahami perkalian dan pembagian pecahan dengan bilangan asli kan, intinya. Terus metode yang digunakan? Kemarin karena beberapa kali sudah kami sampaikan terkait dengan materi ini, nah, untuk biar lebih asik kemarin itu kami buat menjadi diskusi lah, dalam artian membuat kelompok untuk proses pembelajarannya, sehingga dibuat bagaimana anak-anak ini bisa mengeksplor kemampuannya sehingga bisa lebih mengenal materi yang sebelum-sebelumnya kami ajarkan. Jadi kemarin itu hanya jenis game ya? Ya, itu dibuat kelompok untuk dibuat game, saling buat soalnya sendiri, kemudian dilempar atau dikasihkan kepada kelompok lain dan dikembalikan dikoreksi sendiri. Nanti kita bahas bersama-sama di depan dengan banyak teman-temannya bagaimana hasil dari yang dikerjakan anak tersebut. Berarti ketika kelompok lain sudah mengerjakan soal itu, kemudian kemarin ada yang mengerjakan di depan kelas itu nggak? Ya, itu berarti satu bentuk nanti presentasi mereka. Tahu benar tidaknya itu nanti yang yang mengoreksi, berarti kelompok yang membuat soal itu. Iya, yang pertama itu. Jadi kelompoknya sendiri, kelompok yang membuat soal bagaimana mengoreksi benar apa tidaknya. Yang kedua kita tawarkan kepada kelompok lain, mungkin dari kelompok lain itu wah itu kurang tepat, oh itu sudah benar. Nah, terakhir nanti saya sebagai memberi kepastian oh ini benar salahnya. Nah, sekarang kira-kira dari pembelajaran yang kita lakukan kemarin ada kendala enggak yang dihadapi ketika pembelajaran itu? Kalau kendala ya maklum aja, namanya anak-anak apalagi laki-laki itu ya tingkat keaktifannya itu banyak. Ada yang memang super aktif dan ada yang memang bisa dikondisikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kendala juga tingkat pemahaman. Jadi ada masih sebagian itu anak-anak yang masih punya sifat main-mainannya masih ada, sehingga untuk kaitannya dengan pelajaran itu ya mengalir menurut mereka. Tuh, kemudian nama anak laki-laki ya kondisinya memang harus ekstra. Karena memang kalau guru mapel itu karena bukan anaknya sendiri ya yang setiap hari dihadapi. Itu salah satunya itu. Jadi kita itu harus mengkondisikan dulu kemarin tuh. Kondisinya agak ekstra. Kalau kita di kelas nanti cukup saya diam itu mungkin anak-anak sudah paham. Kalau ini agak harus tambah suara Kemudian dari kendala yang hadapi itu, kira-kira cara mengatasinya itu seperti apa? Kalau cara secara langsung mungkin itu butuh proses. Kalau saya selama beberapa tahun ini ngajar itu harus punya trik yang dilakukan bisa jadi di luar jam pelajaran. Misalkan anak-anak ini kami dekati ketika di masjid, ambil jalan, bisa ngobrol, karena mungkin kegiatan seperti itu kayak lakukan di kelas itu akan menghabiskan waktu. Jadi seakan-akan saya nyicil
masjid ngambil anak-anak tertentu yang mungkin potensi di kelas itu agak susah dikondisikan, kami dekati ya seakan-akan kita PDKT lah ini. Itu pertama itu. Yang kedua mungkin saya mau mengadakan kegiatan di luar itu yang mereka sukai, misalkan sepak bola. Nah kita pancing aja, kalau tidak nurut ya sarannya gitu. Ya mohon maaf tidak bisa ikut sepak bola, itu biasanya agak-agak masuk itu. Sehingga ketika saya masuk kelas itu ada apa ya ada rasa kok enggak ikut sepak bola enggak ada. Jadi pancingannya banyak, jadi tidak harus di situ langsung dia memang itu proses kalau anak-anak laki-laki walaupun perempuan juga bisa. Ya, harus PDKT dulu ya sama anak biar anak itu lebih dekat dengan kita ya. Dan lebih paham apa yang kami sampaikan. Kemudian kita juga memahami kesukaan mereka. Iya, Kalau sepak bola kita ikut ya, gitu. Ya, kalau itu kan main, jenengan bapak-bapak. Kalau main catur ya minimal didekati. Oh ini caranya gini. Jadi ada seakan-akan kedekatan emosional. Sehingga ketika ketika di kelas diajar itu mau membentak ya tidak dibentak ya, dalam artian mau mengingatkan itu tidak perlu dibentak-bentak. Cukup dilus lah gininya. Tapi memang butuh proses, kalau harus langsung hari itu selesai kelihatannya enggak, karena karakter anak memang ya kalau kena hatinya insya Allah depannya kalau saya seperti itu. Kemudian rencana ke depannya, maksudnya ketika penjenengan mengajar di kelas ada belajar dan berjalan lancar, kira-kira rencana penjenengan itu apa? Pertama pengelompokan apa ya? Pengelompokan kelompok itu harus proporsional. Dari pertemuan kemarin ada sebagian memang kelompok itu tidak pas karena kami acak begitu. Nah besok harapan kami dari beberapa kelompok itu ya ada rasanya gini, ada yang pintar, ada yang sedengan, ada yang perlu bimbingan. Nah itu setiap kelompok harapannya sama, sehingga ketika saya bentuk kelompok itu tidak asalan, tapi memang saya harus memetakan anak-anak itu, sehingga ketika terjadi diskusi yang nggak bisa itu tidak untuk jadi satu, kasihan nanti itu dan sehingga mereka bisa belajar dari teman-temannya yang bisa disupport dan diskusi atau mungkin kegiatannya bisa belajar. Kira-kira ada daya dukung yang lain nggak, misalnya kolaborasi dengan guru-guru yang lain? Itu harus jelas ya, terutama ahli kelas nanti kita sampaikan. Masalah ketika ngajar itu gini, mohon bantuannya, mohon dukungannya karena karena saya itu wali kelas lain, intinya wali kelas yang kami ajar di kelas tersebut, terutama di kelas 6 itu ya kita ajak diskusi juga. Mungkin saya belum bisa tekniknya untuk mendekati anak, dari beliau bisa menyampaikan ini Pak tanya bahwa kita dan sebaliknya jika saya ada sesuatu yang baik kita sampaikan ke wali kelas tersebut. Sehingga anak bisa muncul kemampuan maksimal. Ya, kemarin itu sudah luar biasa ya, panjenengan melaksanakan belajar itu sekaligus itu cerminan untuk diri saya sendiri juga. Mungkin kalau saya ngajar di kelas yang semuanya itu laki-laki juga kewalahan gimana itu. Mungkin itu ya yang saya sampaikan. Mungkin Bu Fatma ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Bu Linda atas observasinya, pasca observasi untuk para coachingnya ya, Bu Linda. Ini tadi saya melihat sudah sesuai ya, alur ceritanya itu sudah dimunculkan semua. Seperti menanyakan tujuan, tadi menanyakan tujuannya apa. Kemudian Bu Linda juga mengidentifikasi masalah. Jadi ditanya kira-kira ada kendala apa enggak di kelas. Dan tadi dari Pak Nur sendiri sudah menyampaikan beberapa kendala gitu ya. Dan kendala-kendala yang disampaikan itu juga tadi sudah ditangkap kata kuncinya sama Bu Linda dan ditanyakan lagi kira-kira itu bagaimana cara penanganannya, dan sudah dijawab juga sama Pak Nur tadi ya. Banyak penanganan seperti trik untuk pendekatan kepada anak di luar jam di kelas, biasanya seperti itu ya Pak, dan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah itu berarti coachingnya itu sudah jalan karena Pak Nur sendiri sudah memunculkan solusi dari masalah yang panjenengan alami gitu.
Kemudian rencananya Pak Nur itu mau seperti apa tadi juga sudah disampaikan, nggih. Seperti saya lihat tadi ada diferensiasi, jadi mungkin di kelas itu mungkin akan ada diferensiasi di kelas, jadi anak-anak mulai dikelompokkan, gitu, sesuai bakat atau minatnya, mungkin bisa dicampur dari yang mungkin anak sedikit agak nggak bisa, sudah bisa dan lain-lain, itu sudah sangat bagus. Kemudian juga ini yang betul, memang betul sekali kolaborasi dalam wali kelas, karena kalau sendirian itu repot, gitu Pak. Nah ini juga memunculkan juga. Nah satu lagi mungkin tadi yang belum muncul tentang tanggung jawab, ya tanggung jawab itu tadi Bu Linda mungkin belum memunculkan tanggung jawab itu kira-kira ini mau dilakukan kapan, kemudian itu apa waktunya, jadwal waktunya itu kapan dan kira-kira itu berhasil apa tidak, itu harus ada ini lagi, coaching lagi, biasanya begitu. Itu saja dari saya, sudah luar biasa, bagus sekali Bu Linda dan Pak Nur, terima kasih sudah membantu Bu Linda untuk observasi kelasnya. Terima kasih. Terima kasih